Belum lama Sis Grace dan teman-teman Brosis PSI yang lain ini juga sudah ketemu berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Iya. Hasil pertemuannya selain menyampaikan dukungan sebenarnya apa sih Sis? Pertama kita tentu silaturahmi sama Pak Jokowi karena PSI sudah resmi menjadi peserta pemilu ya kan. Jadi kita punya peran aktif nih untuk memperbaiki politik Indonesia gitu kan. Kita sudah melakukan perekrutan dan sebagainya. Jadi kita bertemu dengan Pak Jokowi. PSI kan meskipun belum bisa ya mengusung calon-calon yang akan berkontestasi di pilkada, tapi di pemilu 2019 kita bisa. Nah, kami mengutarakan kekhawatiran PSI terhadap politik nasional kepada Pak Jokowi. Misalnya dengan makin maraknya hoax gitu kan. Dengan hoax ini benar-benar merusak demokrasi kita, kualitas demokrasi kita. Indonesia pernah disejajarkan kualitas demokrasinya dengan negara-negara yang demokrasinya sudah mapan di dunia. Tapi sekarang prestasi itu sudah melorot karena antara lain maraknya intoleransi, dan intoleransi ini menyebar via hoax gitu kan. Informasi yang tidak berdasarkan data dan fakta. Gitu. Jadi kemarin itu antara lain kami sampaikan itu kepada Pak Jokowi, selain daripada tentu kita bersilaturahmi. Dan Pak Jokowi juga memberikan motivasi-motivasi, antara lain ya dia mengapresiasi ada banyak anak-anak muda yang maju aktif berpolitik melalui PSI. Ketika kita sampaikan kepada Pak Jokowi, ya Pak, kami melakukan perekrutan caleg Pak sekarang dengan mengundang juri-juri independen. Pak Jokowi bilang, ya saya nonton, kata dia gitu. Iya, jadi kita kita ditonton sama Pak Jokowi gitu kan. Ya seneng banget lah kita. Dan dia bilang, iya saya lihat bagus itu, kata dia gitu. Dan dia juga menyemangati, ya katanya kalian ini sebagai partai anak muda baru, jangan sama dong kalau gitu cara-caranya dengan partai yang sudah ada. Jangan sama, gitu kata dia. Karena kalau udah ada ya apa bedanya? Kalau sama apa bedanya gitu kan. Jadi dia ngasih motivasi itu, dia mengerti bahwa nggak mudah perjuangan anak-anak muda untuk bisa punya kontribusi di politik. Jadi Pak Jokowi mengapresiasi. Bahkan ketika kita bilang, Pak, kami punya target menang pemilu 2019. Pak Jokowi sama sekali tidak ngenyek gitu ya. Karena setiap kita ditanya seperti itu kan orang suka suka meremehkan target kita gitu kan. Tapi Pak Jokowi sama sekali tidak meremehkan. Senyum pun enggak gitu, senyum menertawai sedikit pun juga enggak. Bagaimana waktu itu? Menggapi reaksinya serius waktu itu dan nanya, bagus. Jadi gimana caranya kalian untuk mencapai target? Jadi lebih mengeksplor apa yang kita lakukan, dan dia memberi opini juga gitu. Jadi dia nggak merasa itu target yang tidak realistis kalau dari responnya gitu. Kalau itu sekaligus menyampaikan dukungan mengusung Pak Jokowi. Sebenarnya kalau dukungan kita sudah sampaikan sejak setahun yang lalu. Ketika kami bahkan belum pasti menjadi peserta pemilu gitu. Karena kita melihat Pak Jokowi program-programnya bagus, terutama komitmen beliau untuk membangun infrastruktur. Iya, orang Indonesia tuh banyak, ada 263 juta orang, dan kita bisa punya pertumbuhan yang lumayan dari konsumsi aja. Tapi nggak akan signifikan pertumbuhannya kalau kita nggak membangun, nggak berinvestasi, nggak bangun infrastruktur gitu. Dan kita lihat Pak Jokowi serius membangun itu. Kita lihat udah banyak kan jalanan yang dibangun, jembatan, infrastruktur, kemudian pelabuhan, bandar udara dan sebagainya. Jadi ini dibutuhkan kalau kita ingin melihat Indonesia tuh bisa sesuai dengan proyeksi lembaga-lembaga internasional yang sudah ada kan hitung-hitungannya tahun sekian, 2045, 2030 dan sebagainya, Indonesia akan mencapai menjadi satu kekuatan ekonomi dunia dan sebagainya. Nah, itu bisa tercapai kalau kita membangun gitu. Nggak hanya memelihara status quo gitu. Dan kita lihat Pak Jokowi serius membangun itu. Dukungan sudah disampaikan. Yang sekarang lagi rame ini adalah bursa cawapresnya. Nanti ketika Pak Jokowi diusung, siapa dari PSI adakah nama yang diusulkan? Sis Grace mungkin? Enggak ya? Enggak. Dan itu juga bukan motivasi kita sih dari awal untuk terjun politik. Kita nggak mengejar-ngejar jadi menteri atau jadi wakil presiden atau apa.
Dan kayak yang kami lakukan kemarin ketika kita merilis sejumlah nama, itu kita ingin membantu Pak Jokowi justru karena nama-namanya yang beredar kan banyak. Kita mencoba menginventarisir nama-nama yang kami temui sepanjang kita keliling se-Indonesia nih. Kita ketemu tokoh masyarakat, ketemu ormas, ketemu komunitas-komunitas, kan mereka memperbincangkan sejumlah nama. Jadi kita inventarisir dan kita akan serahkan kepada Pak Jokowi. Sekarang ini setelah namanya kita rilis, sekarang sedang kita buka polling. Jadi ada websitenya, bisa diakses melalui psi.id. Itu kita membuka polling, ngajak masyarakat untuk memberikan dukungan ke nama yang mana. Dan kalau ada nama yang bagus yang mungkin belum masuk di situ, kita persilahkan. Karena kalau kita tidak lakukan begitu, kalau hanya partai saja misalnya yang punya kewenangan atau punya akses untuk mengeluarkan nama-nama, nanti namanya terbatas. Cuman di orang-orang yang mungkin udah pernah punya investasi politik, entah dia jadi pengurus partai atau jadi ketua umum dan sebagainya. Padahal nama-nama lain, ada nama-nama lain yang juga punya kemampuan, mungkin punya jaringan, tapi dia kalau nggak ada di lingkungan partai, gitu kan. Jadi kita menginventarisir. Begitu pula nama-nama menteri. Karena ada banyak orang-orang yang bagus-bagus dan kita ingin justru orang mulai memperbincangkan ini supaya kita bisa mengidentifikasi siapa tahu ada orang-orang yang bagus yang selama ini di luar radar partai. Ini gitu. Sempat rame sis. Ya, mungkin lebih tahu ya ramenya di mana. Setelah memberikan nama-nama, banyak pengamat politik yang ngapain nyodorin nama-nama. Tapi ya kalau mau dukung aja, tanggapannya? Nggak apa-apa. Kita ini kok mengapresiasi kalau ada yang nggak happy dan mengkritik nggak apa-apa gitu ya. Cuman harapan kita kritiknya itu lebih berbobot. Misalnya jangan bilang ngapain ngeluarin orang kalian juga baru pertama ikut pemilu misalnya gitu. Itu menurut kami nggak berkualitas kritik seperti itu. Kritik yang berkualitas adalah misalnya kenapa nama ini yang masuk di posisi ini. Kan orang ini misalnya kemampuannya ABCDE gitu misalnya. Ada yang lebih cocok lagi. Jadi kita ingin diskusinya tuh berkualitas gitu. Siapapun boleh mengajukan gitu kan, orang pribadi aja boleh, apalagi partai. Nah, kita ingin kalau memang ada yang tidak serp dengan nama-nama itu, kasih dong nama yang jadi kalau nggak serp kayak ini, yang bagus tuh yang mana dan kenapa. Kan jadi kita bisa diskusi kita jadi maju, lebih membangun ya. Iya, bukan cuma sekedar mendelegitimasi PSI dengan berbagai alasan karena kata isinya anak kecil semua lah, karena baru kemarin sore, baru sekali dan sebagainya. Itu buat kita, wah ini yang lebih senior kok mengkritiknya nggak mutu banget sih, gitu. Salah satu yang sering disebut anak kemarin sore, salah satu kader terbaiknya juga ya sama Rahmani. Ini sering melontarkan kritik-kritik yang cukup pedas, sebut saja ke mantan Presiden Megawati, Fadlizon. Menanggapi hal seperti itu? Kalau kita ya terkait dengan kritik Samara ke Ibu Mega itu kan sebenarnya sudah diklarifikasi. Itu kritik yang dia lontarkan konteksnya waktu itu ketika isu Kapolri dan itu udah bertahun-tahun yang lalu dan waktu itu Samara baru usia 18 tahun gitu kan. Jadi sebenarnya kalau saya justru mengapresiasi sekarang ini anak-anak umur 18 tahun lagi perhatiannya kemana? Mungkin lebih ke cuman soal sekolah misalkan gitu kan, atau asik dengan gaul-gaul kekinian misalnya. Tapi kalau ada anak umur 18, anak umur 20 suka dan memperhatikan perkembangan politik, kita harusnya seneng gitu. Harusnya generasi muda gitu, apalagi umurnya itu kan porsinya banyak ya yang akan jadi pemilih pemula, yang generasi milenial, Gen Z gitu kan. Kalau mereka punya interest gitu ya, menurut saya apapun itu kita harus apresiasi. Justru itu awal dari mereka nanti bisa berproses gitu. Tapi dikasih input-input kalau memang dirasa tidak berkenan ya dikasih input-input yang membangun, jangan justru digebukin. Kalau menurut saya begitu. Karena kita justru butuh anak-anak ini interest. Jadi karena kalau mereka minat, mereka akan terus ngikutin dan mereka akan punya kesempatan untuk bertumbuh. Tapi kalau baru lontar sedikit udah digebukin, bagaimana kita mau melihat generasi selanjutnya untuk punya minat dan kemudian berkecimpung dan kemudian bisa partisipasi di politik. Kita harus apresiasi Samara tahun ini umurnya masih 21 tahun. Tapi dia aktif mengkritisi, aktif mengikuti perkembangan dan kita ingin justru generasi yang peduli sama politik itu umurnya juga semakin muda gitu kan.
Kalau enggak nanti anak-anak muda nggak ada yang peduli sama politik gimana? Dan rugi kita juga loh. Jadi justru ya nggak apa-apa, diskusinya Samara juga selalu senang kalau ada yang bisa ngasih input dan dia paling senang diajak diskusi. Cuman yang kalau saya sayangkan adalah kalau orang-orang yang kemudian mendiskreditkan Samara hanya karena dia masih muda. Gitu. Di PSI ada banyak anak-anak muda yang bergabung, ada banyak sekali. Ada banyak. Nanti pileg. Kita sedang bergerak terus, kita terus melakukan perekrutan calon legislatif, dan yang mengejutkan juga di gelombang pertama misalnya udah jalan ya, dari 1.155 orang yang mendaftar, 60% adalah millennials. Oh. Ya, 30%-an itu generasi X gitu kan. Jadi ternyata tesis di luar sana yang mengatakan millennials itu nggak peduli dengan politik, terbukti enggak tuh. Mereka ternyata justru yang jadi mendominasi orang-orang yang mendaftar dalam perekrutan caleg PSI di gelombang pertama. Saya belum tahu nih di gelombang kedua, kita baru tutup gelombang kedua, lagi di input datanya. Nanti kita akan datang dan kita ajak media untuk melihat bagaimana demografi di gelombang kedua ini ya, paling banyak apa, siapa, dari generasi mana. Tapi bagus, artinya ada semangat ketika kita melakukan proses yang profesional dan transparan. Terbukti anak-anak muda itu mau gitu, dan juga profesional, karena kemarin di gelombang pertama mayoritas adalah orang profesional. Justru kita tidak menemukan yang backgroundnya partai. Gitu. Salah satu syaratnya memang tidak bergabung dengan partai. Nah ini dia, kalau pengurus harian iya tidak boleh pernah di pengurusan partai manapun. Tetapi kalau calon legislatif sebenarnya bebas. Dari segi umur bebas, nggak ada batasan. Kalau pernah ada di partai lain pun tidak apa-apa. Yang penting mengikuti mekanisme yang kita selenggarakan. Terakhir Sis Grace, closing statement, harapannya untuk politik Indonesia. Harapan saya semakin banyak orang-orang yang kompeten, yang tadinya mungkin merasa nyaman di dunia profesional, kerja di perusahaan, kerja di universitas misalnya, dimanapun itu, ini butuh banget loh. Parlemen kita ini adalah tempat undang-undang dibuat. Jadi kita butuh orang-orang yang terbaik, yang mengerti sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk masuk ke dalam, membuat peraturan yang benar-benar bagus gitu. Dan juga bersedia untuk bekerja profesional sebagaimana mereka terbiasa untuk dengan standar profesional di luar. Kalau kita udah terbiasa sebagai wartawan misalnya, sebagai dosen, sebagai lawyer gitu ya, kita tuh terbiasa dievaluasi ya kan, kinerja kita selalu diukur, mencapai target atau enggak. Harusnya kita mengharapkan di sektor publik namanya wakil rakyat menunjukkan profesionalisme yang sama. Sekarang kita mau memberikan aspirasi ke wakil rakyat aja bingung. Kemana ya yang mewakili Jakarta deh misalnya? Siapa? Saya bisa ngomong ke siapa? Bisa lapor kemana kalau punya aspirasi? Kalau pekerjaan mereka baik atau buruk, gimana saya mau ngasih reward atau mau ngasih punishment? Gak ada kanalnya, gitu kan? Jadi kita berharap agar politik ini semakin profesional, semakin berkualitas. Oleh karena itu kita butuh orang-orang berkualitas untuk masuk ke dalam. Toh sekarang dari segi kompensasi udah bagus banget. Jadi kalau dulu ada mitos orang tuh nggak bisa hidup di politik gitu ya, kecuali dengan proyek-proyek dan segala macam yang lainnya akhirnya berujung bisa membawa kita ke pakai jaket oranye. Sekarang udah enggak kok, sangat bagus, kompensasinya baik. Jadi kita butuh orang-orang terbaik untuk masuk ke situ, bekerja benar-benar. Dan saya yakin kalau itu terjadi maka politik Indonesia pasti bisa jadi lebih baik. Dan PSI sudah memulai dengan kita membuka seluas-luasnya kesempatan untuk siapapun mendaftar jadi caleg. Jangan khawatir kalau kamu nggak punya keluarga yang menjadi elit partai atau nggak punya kapital besar, karena yang berlaku mata uangnya adalah kompetensi dan integritas. Ada panel seleksi independen yang akan memeriksa, publik bisa mengakses, jadi disaksikan secara publik. Kita lakukan penggalangan dana publik, nanti kalau udah menjabat juga kita wajib melaporkan ke publik dan publik bisa memberikan reward and punishment. Jadi kita berharap dengan begini politik Indonesia bisa jadi berubah. Mungkin kita nggak akan lihat dalam waktu singkat ya, tapi saya yakin dalam jangka panjang pasti akan terjadi. Kita mau melihat orang-orang terbaik, dan politik Indonesia cara bermainnya itu diubah. Jangan seperti sekarang yang hanya terbatas orang-orang tertentu dan begitu masuk seolah-olah tak tersentuh. Gitu. Selamat melanjutkan perjuangan bersama Brosis yang lain. Terima kasih. Makasih Sis. Terima kasih, dan pemirsa, inilah akhir bincang-bincang saya hari ini dengan Sis Grace Natali. Terima kasih, semoga menginspirasi. Saya Ayu Ardani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.